Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dari mata kuliah praktikum analisis instrumen. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yang pertama, Bapak Apoteker Fajar Nugraha, SPAM MSc. Yang kedua, Bapak Apoteker Hadi Kurniawan, SPAM MSc. Dan yang terakhir yaitu Ibu Apoteker Pratiwi Apri Damayanti, SPAM MSc. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yang pertama, Renan Hasya Nadira, Cynthia Maulidia, Pasilia Firma, Eka Melia Geteli, Angga Wahyudi, Aldo Goneril, Hansel Febrian, Halim, Wanda Uragir Pijatullah, Betsy Yolanda Sinaga, Indra Putra Dinata, Nabilah Ananda Putri, Taskia Tunisa, Angga Reni, Angelina Putri Hedaya, Amanda Yana Sari Utami, Dwi Sapitri Faujiah, Siti Zahra Salsabila, dan yang terakhir yaitu Herlin Francisca. Pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Zat besi 2 merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, terutama dalam proses pembentukan darah yaitu sintesa hemoglobin. Zat besi 2 juga berfungsi untuk mengangkut oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh serta membantu proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah 150-300 mg per hari. Zat besi dalam tubuh perannya sangat penting. Apabila kekurangan zat besi dalam tubuh, dapat diberikan tablet penambah darah di mana kadar besi dalam tablet tersebut berkisar 60 mg sebanyak 1-2 kali per hari. Praktikum ini membahas mengenai analisis Fe dalam sirup tambah darah dengan menggunakan metode SSA atau AAS. Spektrometri serapan atom adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Tujuan praktikum. Setelah melakukan praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara kerja instrumen spektroskopi serapan atom, dapat menentukan kadar Fe dalam sirup tambah darah dengan metode spektroskopi serapan atom. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan energi radiasi oleh atom-atom bebas. Spektrofotometri serapan atom juga diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel atau cuplikan yang terbentuk larutan. Spektrofotometri serapan atom ini suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Komponen alat spektrofotometri serapan atom. Pada alat SSA terdapat dua bagian utama, yaitu suatu sel atom yang menghasilkan atom-atom gas bebas dalam keadaan dasarnya dan suatu sistem optik untuk pengukuran sinyal. Suatu skema umum dari alat SSA adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar di samping. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga. Elektroda lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Tabung gas. Tabung gas yang berisi gas asetilen atau N2O sebagai bahan bakar dilengkapi dengan regulator untuk pengaturan kecepatan alir gas. N2O memiliki temperatur 30.000 K
sementara asetilen memiliki temperatur 20.000 K. Atomizer merupakan serangkaian alat di dalam instrumen SSA yang berfungsi sebagai pengubah kabut atau uap unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal. Atomizer terdiri dari nebulizer, spray chamber, dan burner. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol dengan cara menarik larutan melalui kapiler dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan, lalu disemprotkan ke ruang pengabut. Oke, selanjutnya adalah spray chamber. Spray chamber ini letaknya juga ada di dalam atomizer ya. Nah, dia ini memiliki fungsi utama untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung sampel sebelum memasuki burner. Nah, ketiga unsur yang tadi disebutkan ini, yaitu oksidan, bahan bakar, dan aerosol ini adalah ketiga zat yang telah diserap ya, diambil oleh nebulizer. Setelah itu di spray chamber ini dia akan dihomogenkan begitu. Selanjutnya adalah burner. Nah, burner ini juga salah satu komponen penting yang terdapat di dalam atomizer ya. Nah, dia ini merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis sampelnya itu tadi menjadi atom-atom normal dalam nyala api yang akan ditembakkan dengan radiasi dari hollow cathode lamp-nya nanti. Nah, setelah dari atomizer kita akan masuk ke monochromator ya. Monochromator ini adalah adalah suatu alat ya yang fungsinya itu untuk memunculkan garis resonansi dari semua garis yang tak diserap yang dipancarkan oleh sumber radiasi, yaitu hollow cathode lamp-nya. Nah, monochromator ini dia itu dapat menseleksi radiasi yang bukan dari hollow cathode lamp, sebab yang radiasi yang akan diambil itu ya yang akan diserap oleh monochromator atau detektornya itu tidak hanya berasal dari hollow cathode, namun dari pembakarannya itu juga bakalan terbaca. Nah, si monochromator ini dapat memisahkan antara radiasinya si hollow cathode lamp atau radiasi dari si api yang dihasilkan oleh burner itu, sehingga detektor itu bisa membaca hasil radiasi lebih akurat. Lanjut adalah detektor. Selanjutnya ada detektor. Detektor itu berfungsi untuk mengukur radiasi yang telah ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Jadi setelah si monochromator menangkap radiasinya dan diteruskan ke detektor, detektor akan mengubah informasi yang didapatkan dari monochromator berupa radiasi itu menjadi energi listrik. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam data prosesor atau si komputer. Nah, walau radiasi yang diserap tidak 100% berasal dari hollow cathode lamp, namun berkat monochromator, hasil ukuran bisa lebih akurat, seperti yang dikatakan tadi. Baiklah, yang terakhir dari bagian-bagian AAS itu adalah recorder atau data processor, atau dapat kita sebutkan sebagai komputer. Nah, sinyal listrik yang telah dikeluarkan dari si detektor tadi itu akan diproses oleh komputer dan digambarkan secara otomatis menjadi kurva absorb. Nah, recorder pada instrumen AAS ini berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk digital. Jadi yang tadi berupa radiasi akan diterima dan diubah menjadi energi listrik dan digambarkan di dalam kurva absorb. Isyarat dari detektor dalam bentuk tenaga listrik akan diubah oleh recorder dalam bentuk nilai bacaan serapan atom. Nah, selanjutnya prinsip alat ini. Jadi, metode spektrofotometri serapan atom ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung sifat unsurnya. Dan hal tersebut dapat diartikan bahwa prinsip dari analisis dengan SSA ini didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom netral yang berada pada tingkat tenaga dasar. Jadi ya, maksud di sini adalah atom-atom tadi yang telah disebutkan oleh spray chamber itu awalnya kan masih belum memiliki energi, jadi dia tuh masih berada di ground state. Namun ketika ditembakkan dengan radiasi yang berasal dari hollow cathode lamp,
Nah, maka nanti si atom-atom ini akan menyerap energi dan mengakibatkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat tenaga yang lebih tinggi atau excited state. Nah, akibat dari proses penyerapan radiasi tersebut, elektron dari atom-atom bebas tereksitasi ini tidak stabil dan akan kembali ke keadaan semula. Jadi setelah dia menyerapnya, dia akan memancarkannya lagi. Nah, hasil pancaran ini nanti akan diserap atau dibaca oleh si detektor. Hubungan serapan dengan konsentrasi atom itu dirumuskan dalam hukum Lambert-Beer, yaitu log I0 per IT. Jadi sama dengan A. Dengan A-nya itu adalah A kali B kali C. Dengan I0 itu adalah intensitas mula-mula, IT itu intensitas sinar yang diteruskan, A itu absorbansi, A besarnya, A kecil itu koefisiensi atom-atom yang mengabsorpsi, B itu panjang medium, dan C itu konsentrasi atom-atom yang mengabsorpsi. Nah, dilihat dari persamaan kedua itu kan, itu ditunjukkan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi atom pada tingkat tenaga dasar. Besarnya konsentrasi atom-atom ini sebanding dengan konsentrasi unsur dalam larutan yang dianalisis. Dengan demikian, dalam analisis dalam analisis ini, dengan membuat kurva kalibrasi hubungan konsentrasi terhadap absorbansi larutan standar akan diperoleh garis lurus pada konsentrasi tertentu yang disebut dengan kurva kalibrasi. Dari kurva kalibrasi di atas akan mempunyai persamaan garis lurus sebagai berikut. Nah, jadi nanti itu didapatkan suatu kurva linear, regresi linear yang rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah B X, dengan Y adalah absorbansi unsur dalam cuplikan dengan satuan ppm, X itu sebagai absorbansi hasil pengukuran cuplikan satuan juga M, A itu adalah slope, dan B itu adalah gradient. Dengan menginterpolasikan absorbansi unsur dalam larutan sampel ke kurva kalibrasi atau dengan memasukkan absorbansi tersebut ke dalam persamaan regresi linear untuk masing-masing unsur, maka konsentrasi unsur dalam larutan cuplikan tersebut dapat ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ketahui bahwa metode serapan atom ini hanya bergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Dalam AAS, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi panas, energi elektromagnetik, energi kimia, dan energi listrik. Interaksi ini menimbulkan proses-proses dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan emisi pancaran, radiasi, dan panas. Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena mempunyai gelombang yang panjang yang cocok untuk setiap atom bebas. Adanya absorpsi atau emisi radiasi disebabkan adanya transisi elektronik, yaitu perpindahan elektron dalam atom dan tingkat energi yang satu ke tingkat energi yang lain. Nah, adapun alasan pemilihan metode SSA ini. Nah, SSA dipilih karena metode ini sangat tepat untuk analisis dengan konsentrasi yang rendah dan ketelitiannya itu cukup tinggi. Untuk dapat menggunakan metode tersebut, terlebih dahulu lakukan tahap destruksi, yaitu tahap penghancuran sampel supaya dapat diubah menjadi atom nanti ya. Nah, spektrofotometri serapan atom sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah dengan ketelitian yang cukup tinggi. Untuk dapat menggunakan metode tersebut, terlebih dahulu dilakukan tahap destruksi pada cuplikan. Cuplikan itu maksudnya adalah sampelnya. Nah, selanjutnya adalah sirup tambah darah. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula dengan kadar yang tinggi. Larutan sukrosa hampir jenuh dalam air, dikenal sebagai sirup atau sirup simplex. Keuntungan bentuk sediaan sirup yaitu sirup lebih mudah ditelan dibandingkan dengan padatan ya, sehingga dapat digunakan untuk bayi, anak-anak, dan usia lanjut. Selain itu, sirup itu juga memiliki luas permukaan yang sangat luas, sehingga dia itu lebih mudah diabsorpsi dan lebih cepat karena dia itu sudah dalam bentuk larutan, tidak perlu dilarutkan lagi. Nah, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh sediaan, sebab yang namanya sirup itu adalah suatu campuran atau larutan yang sudah homogen sempurna, jadi itu bakalan rata seluruh zat aktif di dalam sirup tersebut. Dan yang terakhir itu adalah dia dapat mengurangi risiko iritasi pada lambung oleh zat-zat iritan seperti aspirin, KCl, dan yang lainnya. Nah, sirup tambah darah. Sediaan tambah darah itu adalah bentuk sediaan yang digunakan untuk memenuhi kecakupan zat besi atau Fe. Zat besi bersama dengan protein globin dan
protoporfirin mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Selain itu, besi juga dapat dalam beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme oksidatif, sintesis DNA, neurotransmitter, dan proses katabolisme. Zat besi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hemoglobin, yakni protein pada sel darah merah yang bertugas mengantarkan oksigen dari paru-paru, otak, dan seluruh jaringan tubuh. Oleh karena itu, zat besi merupakan komponen penting dalam fungsi sel darah merah. Defisiensi zat besi menyebabkan terjadinya anemia mikrositik hipokrom, di mana konsentrasi hemoglobin dalam darah itu berkurang karena tidak memiliki cukup zat besi untuk membentuknya ya. Nah, karena oleh tergantungnya perbentukan sel-sel darah merah dari si zat besi dalam darah, gejalanya akan tampak melalui kadar Hb yang terus menurun, pucat, lesu, letih, dan lemah. Nah, oleh karena itu diperlakukan suplemen penambahan darah seperti sirup penambah darah yang mengandung sumber Fe, dapat mencegah terjadinya anemia atau kekurangan Hb gitu. Sirup penambah darah dapat dibuat dari bahan buah-buahan karena di dalam buah itu biasa tergantung banyak gizi yang penting, antaranya vitamin, mineral, kalsium, zat besinya salah satu yang penting untuk pembentukan hemoglobin, dan masih banyak lainnya. Nah, zat besi yang tergandung dalam tablet tambah darah merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Yang penting ini. Zat ini terutama diperlukan dalam sintesis hemoglobin atau Hb di dalam darah itu. Hemoglobin terdiri dari Fe, zat besi, protoporfirin, dan globin. Yang beratnya itu adalah sepertiga berat Hb. Terdiri dari Fe. Sangat banyak ya Fe nya. Nah, selain itu, zat besi juga berperan sebagai komponen untuk membentuk myoglobin atau protein yang membawa oksigen ke otot. Kolagen, protein yang terdapat di tulang rawan dan jaringan penyambung, serta enzim. Zat besi juga berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh. Ini menurut Murray Kolbe dari tahun 2010. Absorpsi zat besi dipengaruhi oleh status zat besi pada tubuh individu, tipe makanan yang dikonsumsi, asupan vitamin C, dan beberapa faktor pola makan individu. Individu dengan cadangan zat besi yang rendah akan mengabsorpsi lebih banyak zat besi dibandingkan individu dengan cadangan yang cukup. Proses ini merupakan cara tubuh dalam menjaga kadar zat besi dalam level yang adekuat untuk mencegah terjadinya toksisitas zat besi. Nah, ini menurut Anderson dan Fitzgerald pada tahun 2000. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode. Adapun metodenya, kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan adalah gelas beker, labu ukur, lampu hollow, katode yang untuk Fe, spektrofotometri serapan atom. Untuk bahannya, itu adalah aquades, larutan standar besi, Fe, dan sirup tambah darah yang berlaku sebagai sampel. Terjadi ya. Sekarang kita akan preparasi sampel. Yang pertama itu dipilih buah karimunting, dicuci, dipotong-potong, kemudian direbus dengan gula dan air. Setelah mendidih, buah karimunting yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam rebusan air dan gula. Dilakukan pemanasan selama 30 menit dengan suhu 70 derajat Celcius. Terus ditambahkan aquades hingga rata. Nah, selanjutnya adalah pembacaan larutan kadar sampel. Tadi itu dengan konsentrasi yang sudah kita buat itu didapatkan absorbasinya di samping dapat dilihat di sini. Nah, sirup sampel buah karimunting itu diukur dan kandungan besi total dengan menggunakan spektrofotometri AS ya, dengan absorban 0,0252. Berdasarkan kurva standar dari Fe murni yang dihasilkan, konsentrasi Fe pada sirup buah karimunting adalah 0,0525 ml. Setelah itu adalah hasil evaluasi hasil pengukuran pada penelitian yang dilakukan di Vietnam oleh Lai 2014. Kadar Fe atau zat besi pada buah karimunting dalam berat 100 gram yaitu adalah 4,20 mg. Dapat dibandingkan dengan hasil penelitian kandungan zat besi Fe sirup karimunting kita yaitu 0,0525 mg dalam berat 100 gram. Karena proses pengolahan dengan perebusan, maka kandungan zat besi pada sirup buah karimunting akan mengalami penurunan ya karena terkena panas. Nah, kita masuk ke dalam sistem perhitungan. Nah, larutan induk dari si besi itu dibuat
525 mg dalam 1000 mili, sehingga menghasilkan konsentrasinya tuh 525 ppm. Nah, itu kan mau dibuat seri konsentrasi yang bervariasi. Nah, untuk yang 0,5 ppm tuh kita membutuhkan volumenya dari larutan induk yang telah dibuat tuh 0,0095 mili. Untuk konsentrasi 1 ppm itu 0,019 mili. Konsentrasi 2 ppm itu 0,038 mili. Kemudian konsentrasi 3 ppm 0,057 mili. Konsentrasi 4 ppm 0,076 mili, dan konsentrasi 6 ppm 0,114 mili. Nah, kemudian dari jurnal yang dirujuk dapatlah absorbansi sedemikian. Di konsentrasi 0,5 ppm itu absorbansinya 0,0213, di 1 ppm 0,0316, dan seterusnya. Kemudian diplotkan sehingga mendapatlah suatu persamaan kurva baku atau persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0207x tambah 0,013. Nah, kemudian dari hasil tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan kadar Fa di dalam sampel. Nah, Y sendiri sebagai absorbansi, di mana absorbansi yang diukur pada sampel tersebut absorbansinya sebesar 0,025. Kemudian kita cari konsentrasinya, sehingga didapatlah X-nya 0,59 mg per mililiter.